Hai Dulebers! Setiap tahun, jalur UTBK SNBT semakin banyak peminatnya loh. Buat kamu yang ingin lolos di UTBK SNBT tahun depan, yuk kita belajar bareng dan siapin alat tulis kamu sekarang juga ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Baik, soal yang pertama yaitu jika A dan B adalah bilangan real positif, maka hasil dari bentuk aljabar ini adalah. Nah, pertama teman-teman ingat kembali tentang hasil pengkuadratan bentuk aljabar, yaitu jika A ditambah B kuadrat, ini hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Selanjutnya hasil perkalian aljabar A dikalikan B ditambah C, ini hasilnya adalah AB ditambah BC. Nah, sehingga akar 2A ditambah akar B kuadrat dikurang akar B dikalikan 2 akar 2A ditambah akar B dibagi min 2A. Nah, sama dengan, ini kan jadinya akar 2A kuadrat, hasilnya 2A, kemudian ditambah 2 dikali akar 2A dikali akar B, jadinya akar 2AB ditambah akar B kuadrat, hasilnya B. Dikurang, ini kita kalikan ya teman-teman, akar B dikali 2 akar 2A, hasilnya adalah 2 akar 2AB. Kemudian akar B kita kalikan dengan akar B, hasilnya adalah B per min 2A. Oke. Nah, sama dengan, kita uraikan yang di dalam tanda kurung ya. 2A ditambah 2 akar 2AB ditambah B, min dikali 2 akar 2AB, hasilnya negatif 2 akar 2AB. Negatif dikali B, hasilnya negatif B per min 2A. Nah, sama dengan, teman-teman perhatikan di sini ada yang sama ya, 2 akar 2AB, kita kurangkan dengan negatif 2AB, 0. Kemudian B dikurangi B, jadi sisanya kita peroleh 2A per min 2A. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 1. Jadi untuk jawabannya adalah yang B, negatif 1. Itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Nah, di sini ada jika fx sama dengan akar x kuadrat tambah 1, ini sebuah fungsi fx, kemudian ada f komposisi gx. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari gx min 3. Jadi ada fx, ada f komposisi gx. Kita cari gx-nya. Nah, ya teman-teman. Oke, kita tuliskan dulu. Ada f komposisi gx. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai f gx. Nah, kemudian jika kita punya fx, misalkan ya, x kuadrat, maka ketika kita ganti x-nya dengan a, x kuadrat ini menjadi a kuadrat. Nah, itu dasarnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita tuliskan f komposisi gx ini sama dengan 1 per x min 2 akar x kuadrat min 4x tambah 5. Nah, jadi tadi kan ditulisnya jadi f gx sama dengan 1 per x min 2 akar x kuadrat min 4x tambah 5. Nah, selanjutnya tadi f gx ya. Ketika fx itu diganti x-nya dengan a, maka menjadi a kuadrat. Nah,
Jadi ketika f-nya gx, kita ganti semua x fungsi f ya dengan gx. Jadinya kita punya akar, nah x kuadratnya diganti dengan gx, jadinya g kuadrat x, kemudian tambah 1 sama dengan 1 per x min 2 akar x kuadrat min 4x tambah 5. Nah sekarang biar tidak ada akar, kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga kita peroleh g kuadrat x tambah 1 sama dengan, nah ini jadi 1 per x min 2 kuadrat. Nah ini yang sebelah kanannya akarnya menjadi hilang ya, jadinya x kuadrat min 4x tambah 5. Oke, tujuan kita kan ingin mencari gx nya ya, jadi kita peroleh g kuadrat x itu sama dengan 1 per x, 1 dikali x kuadrat min 4x tambah 5, hasilnya adalah x kuadrat min 4x tambah 5 per x min 2 kuadrat. Ya, nah ini kita tadi tambah 1 kan gx-nya, nah pindah ruas ke kanan, jadi min 1. Nah selanjutnya kita samakan penyebutnya ya teman-teman, jadinya x kuadrat min 4x tambah 5 per x min 2 kuadrat min x min 2 kuadrat per x min 2 kuadrat sama dengan, nah yang sebelah kanannya x min 2 kuadrat kita uraikan menjadi x kuadrat min 4x tambah 5 per x min 2 kuadrat dikurang, nah x min 2 kuadrat jadinya adalah x kuadrat min 2 kali x kali 2 jadinya min 4x, min 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Nah ini perolehannya ya, per x min 2 kuadrat. Sekarang penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung mengurangkan ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa langsung mengoperasikan pembilangnya. Jadi x kuadrat min 4x tambah 5. Nah, min kali x kuadrat jadi min x kuadrat, min kali min 4x jadi plus 4x, min kali 4 jadinya min 4 per x min 2 kuadrat. Oke. Nah teman-teman perhatikan di sini ada yang sama ya. Nah, x kuadrat dikurangi x kuadrat 0. Kemudian min 4x ditambah 4x itu juga 0. Jadi sisanya 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Jadi kita punya 1 per x min 2 kuadrat. Nah ini adalah g kuadrat x. Ini g kuadrat x. Nah tapi kan kita mau nyari gx, jadi kedua ruas kita akarkan, jadinya gx itu sama dengan, nah akar dari 1 tetap 1, akar dari x min 2 kuadrat hasilnya adalah x min 2. Nah udah dapat gx nya, yang ditanyakan adalah g x min 3. Nah gx min 3, jadi setiap x kita ganti dengan x min 3, jadi kita peroleh 1 per x min 3 min 2. Nah sama dengan 1 per x min 3 sama min 2 jadinya min 5. Nah ini adalah hasilnya. Oke, jadi hasilnya adalah 1 per x min 5. Yang A ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Di sini diketahui ada sebuah matrik 2 kali 2. Kemudian ada matrik transpos dan juga matrik inversnya. Jika determinan dari 3A transpos ini sama dengan determinan dari A inversnya,
maka nilai dari X-nya berapa? Nah, teman-teman ingat kembali tentang determinan. Jadi, tentang determinan. Nah, ketika Teteh punya matrik A 2 kali 2, misalkan A, B, C, D, maka determinannya adalah A kali D dikurang B kali C. Nah, kemudian kita juga harus ingat sifat-sifat dari determinan. Sifat determinannya. Nah, yang pertama, determinan dari A transpose ini akan sama dengan determinan dari A. Kemudian yang kedua, determinan dari matriks skalar dari skalar K dikali A-nya matrik persegi ya, misalkan M kali M. Nah, maka ini akan hasilnya sama dengan K pangkat M dikalikan matrik A. Yang ketiga, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, berdasarkan sifat-sifat ini, maka kita bisa menyelesaikan soal tentang matrik ini ya. Oke, di sini kita cari dulu determinan dari A. Nah, tadi A-nya ini adalah X121. Nah, maka determinannya, nah kita kalikan X dikali 1. Jadi X, kemudian dikurang 2 kali 1, 2. Nah, jadi determinan dari A adalah X min 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari determinan 3A transpose sama dengan determinan dari A inverse-nya. Nah tadi ya, berdasarkan sifat yang kedua, berarti kita bisa tuliskan ini adalah 3 pangkat 2 karena dia matrik 2 kali 2. 3 pangkat 2 dikalikan determinan dari A transpose. Oke, ini sama dengan A inverse. Nah, tadi sifatnya berdasarkan sifat yang ketiga, ini tuh sama dengan 1 per determinan A. Oke, gitu ya. 3 kuadrat itu adalah 9. Kemudian determinan dari A transpose berapa? Nah, berdasarkan sifat yang pertama, determinan dari A transpose itu sama dengan determinan A. Jadi kita bisa tuliskan hasilnya adalah X min 2 sama dengan 1 per determinan A, berarti X min 2. Nah, nanti kita kali silang ya, berarti 9 dikalikan X min 2 dikali X min 2, jadinya X min 2 kuadrat sama dengan 1. Jadi X min 2 kuadrat itu sama dengan 1 per 9 ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 1 per 9. Nah, selanjutnya karena kita ingin mencari nilai X, jadi kita akarkan kedua ruasnya ya. Jadi X min 2 itu sama dengan plus minus akar dari 1 per 9. Nah, akar dari 1 per 9 itu hasilnya adalah akar 1, 1, akar 9, 3. Plus minus. Oke. Nah, jadi X itu sama dengan plus minus 1 per 3, min 2, pindah ruas ke kanan jadi plus 2. Nah, jadi ada 2 kemungkinan ya teman-teman. Baik. Nah, X yang pertama, kita batas dulu. X yang pertama itu sama dengan 1 per 3 ditambah 2. Hasilnya adalah, nah teman-teman samakan dulu penyebutnya. Jadi 1 per 3 ditambah ini menjadi 6 per 3. Jadinya kita peroleh 7 per 3. Nah, itu X pertama. Terus kemudian X yang kedua, negatif 1 per 3 sekarang.
Negatif 1/3 ditambah 2, samakan penyebutnya. Negatif 1/3 ditambah 6/3. Oke. Negatif 1 tambah 6, 5. 5/3. Jadi untuk X-nya itu ada 7/3 atau 5/3. Berdasarkan opsi ini ada yang E ya, 5/3. Tuh, itu adalah nilai dari X. Baik, selanjutnya teman-teman, ini soal yang selanjutnya ada sebuah garis X tambah Y sama dengan 4. Dia memotong sebuah parabola di titik A dan B. Yang ditanyakan adalah jarak antara ruas garis AB. Nah, jadi teman-teman ingat kembali antara rumus jarak antar dua titik ya. Antar dua titik. Misalkan titik A itu X1, Y1 dan titik B-nya X2, Y2. Nah, maka untuk jarak A ke B itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada hubungan antara garis dan juga parabola, yaitu mereka terjadi ketika Y1 itu sama dengan Y2. Hubungan antara garis dan parabola atau kurva juga boleh ya. Dan parabola terjadi ketika Y1 itu sama dengan Y2. Oke. Nah, sekarang di sini kita punya sebuah garis. Garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 4. Maka Y-nya ini sama dengan 4 dikurangi X. Oke. Nah, kemudian tadi kan hubungan antara garis dan parabola itu terjadi ketika Y1 sama dengan Y2. Jadi kita bisa tuliskan Y1 sama dengan Y2. Y1-nya misalkan 4 min X. Oke, sama dengan Y2-nya adalah 4X min X kuadrat. Y parabola ya. Nah, kemudian kita jadikan sama dengan 0. Jadi ini min X kuadratnya pindah ruas jadi X kuadrat. X kuadrat kemudian min 4X tambah X min X ya, min X tambah 4 4X min X tambah 4 sama dengan 0. Oke, min 4X min X, jadi hasilnya adalah min 5X. X kuadrat min 5X tambah 4 sama dengan 0. Nah, teman-teman, kita sekarang faktorkan ya. Bikin dua tanda kurung, kemudian X kuadrat menjadi X kali X. Nah, cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 4 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, berarti bilangan itu adalah ini ya. Kalau kita kalikan hasilnya 4, kalau kita jumlahkan hasilnya min 5. Bilangannya adalah min 1 kali min 4 gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini min 1, di sini min 4. Nah, jadi kita peroleh
Yang pertama, X min 1 sama dengan 0. Oke. Atau yang kedua, X min 4 sama dengan 0. Oke. X sama dengan 1 berarti ya. Yang kedua, X sama dengan 4. Oke, jadi tujuan kita itu tadi ya, ingin mencari titik A dan B. Nah, kita baru dapat X-nya. Ketika X-nya itu sama dengan 1, maka nilai Y-nya berapa? Nah, kita bisa ambil salah satu Y-nya ya. Boleh yang di ini, yang garis. Boleh juga yang di parabola, Y parabola. Misalkan kita ambil yang garis ya, Y sama dengan persamaan garis 4 dikurangi X. Nah, kita ganti X-nya dengan 1, berarti Y sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, jadi titik yang pertama, titik A itu adalah 3,1. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 4. Oke. Y sama dengan 4 dikurangi 4. Itu sama dengan 0. Oke, jadi titik B itu sama dengan 4,0. Oke, kita udah dapat ya A sama B-nya. Selanjutnya kita mencari jarak antara A dan B. Oke. Jarak ruas garis AB. Jadi AB itu sama dengan akar. Nah, tadi ya berdasarkan rumusnya X2 dikurangi X1 kuadrat. Nah, X2-nya itu yang mana? Boleh yang B ya. Berarti X-nya itu 4 dikurangi X1-nya 3 kuadrat. Oke, ditambah Y2-nya 0, Y1-nya 1 kuadrat. Oke, sama dengan 4 dikurangi 3. Sorry, ini ada typo ternyata. Ini Y-nya 3. Nah, jadi yang ini ya, yang A-nya X-nya 1, Y-nya 3. Nah, gitu. Jadi ini untuk Y2-nya adalah 0 dikurangi Y1-nya 3 kuadrat. Oke, 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 1 ya berarti. Oh iya, ini 1. 4 dikurangi 1, 3 kuadrat, ditambah 0 dikurangi 3 kuadrat, jadinya negatif 3 kuadrat. Oke, sama dengan, nah 3 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, jadinya 3 kuadrat 9, ditambah ini juga sama 9. 9 tambah 9, 18. Nah, akar 18 itu adalah 3 akar 2 ya. Jadi untuk jarak ruas garis AB adalah 3 akar 2 ya. Berarti yang C. Oke. Baik, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah garis L, dia memiliki gradien 2. Kemudian garis L ini menyinggung grafik fungsi fx di x sama dengan 1. Maka persamaan garis L adalah berapa? Nah, teman-teman ingat kembali untuk gradien di sebuah fungsi. Nah, gradien ini sama dengan turunan pertama ya dari sebuah fungsi. Kemudian untuk turunannya, misalkan fx ini sama dengan x pangkat n dx. Nah, maka turunan pertamanya adalah
Nah, N kedepankan, berarti pangkatnya kedepankan, N dikali X pangkat N min 1. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan garis, itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, jadi yang pertama kita punya gradiennya 2. Kita simbolkan M. M itu 2. Selanjutnya di sini kan untuk fungsinya itu ada PX ya. Jadi min X kuadrat tambah PX tambah 1. Kita tuliskan min X kuadrat tambah PX tambah 1. Nah, ini nilai P-nya itu belum diketahui. Jadi teman-teman harus nyari nilai P-nya dulu. Tuh, cari nilai P. Cari nilai P. Nah, cari nilai P-nya itu dari gradiennya tadi ya. Berarti M itu sama dengan turunan pertama dari fx. Nah, teman-teman kita turunkan yang fungsi fx. Min x kuadrat diturunkan jadi min 2x. Kemudian turunan dari px adalah p. Turunan dari 1, 0. Jadi udah ya. Nah, tadi grafik fungsi ini adalah garis L ini menyinggung grafik fungsi di x sama dengan 1. Jadi kita masukkan aja f aksen x-nya 1. Itu ya. Jadi min 2 kali 1 tambah p. Jadi kita punya min 2 tambah p. Selanjutnya turunan pertama ini tadi gradien, sedangkan gradiennya udah tahu ya 2. Nah, jadi nilai P-nya adalah 2 ditambah 2. P-nya itu sama dengan 4. Oke, jadi P-nya 4. Kita punya fungsi fx-nya ini adalah min x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Tuh ya. Nah, sekarang kita mencari persamaan garis L kan. Nah, persamaan garis L itu kita butuh gradien dan juga butuh titik. Nah, titik. Jadi kita tinggal substitusikan aja. X-nya sudah ada, X-nya sama dengan 1. Ketika X-nya itu sama dengan 1, maka kita punya F1 sama dengan, nah, ganti semua X dengan 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 1. Oke, sama dengan min 1 kuadrat. Ya, min 1 ya. Ditambah 4 kali 1. 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Oke, ini adalah nilai Y ya. Jadi titiknya itu adalah X-nya 1, Y-nya 4, 1,4. Nah, gradien sudah ada, titik sudah ada. Sekarang tinggal cari persamaan garisnya. Persamaan garis. Persamaan garis. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Oke, jadi ini persamaan garis melalui gradien dan 1 titik. Y dikurangi Y1-nya 4, kemudian gradiennya 2, X dikurangi X1-nya 1. Oke, berarti Y min 4 itu sama dengan, kita kalikan ya, 2 kali X, 2X, 2 kali 1 min 2. Jadi Y itu sama dengan 2X min 2 ditambah 4. Jadinya plus 2 gitu ya.
Jadi untuk ini persamaan garis L-nya adalah Y sama 2X tambah 2. Opsi yang tepat adalah yang A. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan subscribe YouTube EduLab Indonesia. Dadah!